Terima kasih. Perkenankan saya Agus Purnomo, sarjana hukum, calon kepala desa Banjaranyar, pada kesempatan siang hari ini untuk membacakan visi dan misi kami. Sebagai moto kami adalah tabah dalam arti transparan, amanah, bersih, adil, dan harmonis. Itu adalah sebagai moto kami. Dan pada kesempatan hari ini, visi kami adalah terwujudnya masyarakat desa Banjaranyar yang sejahtera, tentram, dan nyaman, serta berkeadilan dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penjabaran visi kami, misinya adalah kami jabarkan dalam beberapa bidang pemerintahan. Untuk yang pertama, memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada masyarakat secara terbuka dan transparan, serta menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan yang lainnya. Peningkatan peran lembaga formal di desa seperti RT, RW, juga Demas, perangkat desa dengan cara peningkatan sumber daya manusianya, baik secara ilmu pengetahuan, keterampilan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara adil dan merata, tanpa harus membedakan status sosial warganya. Ketiga, menjalin komunikasi secara intens kepada lembaga-lembaga desa yang ada, baik BPD, KPMD, LPMD, demi kemajuan desa Banjaranyar yang kita cintai bersama. Kemudian dari sarana dan prasarana, kami meningkatkan dalam pembangunan infrastruktur adalah sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing warga masyarakat desa Banjaranyar. Kemudian tersedianya tempat pengembangan potensi diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing warga desa Banjaranyar. Kemudian untuk bidang dalam perekonomian dan pertanian, satu, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melembagakan aktivitas industri rumah tangga, baik berupa kuliner, makanan kecil, ataupun kreativitas dan keterampilan lainnya. Juga yang kedua, memperluas jaringan permodalan, sumber permodalan. Kemudian tiga, menjadikan produk tertentu masyarakat sebagai ekor produk asli dari desa Banjaranyar. Dapat mengoptimalkan peran semua organisasi, baik dari organisasi kelompok tani, pengairan, maupun UMKM yang ada di seluruh warga desa Banjaranyar, kami optimalkan. Dan dalam bidang peranan wanita adalah optimalisasi lembaga yang ada, baik melalui KKK, peningkatan pengetahuan, keilmuan, dan pelatihan serta keterampilan akan kami tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah membentuk program sekolah perempuan hebat yang alhamdulillah sudah kami jalin komunikasi dengan teman kami di kabupaten yang nanti menitik beratkan pada keilmuan tentang pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan pada anak-anak, yang insya Allah itu adalah sentuhan khusus yang mungkin dari beberapa calon kepala desa intinya mungkin sama, tapi ciri khas dari seorang Agus Purnomo adalah membentuk sekolah untuk perempuan hebat di desa Banjaranyar.
Kemudian di bidang kepemudaan, kami akan meningkatkan peran Karang Taruna sebagai wadah aktivitas pemuda Desa Banjaranyar untuk mengembangkan segala potensi yang ada, baik dalam bidang olahraga, kesenian, keterampilan, dan potensi-potensi yang ada di setiap warga desa akan kami kembangkan, yang dimiliki oleh mereka-mereka akan kami tingkatkan. Dan dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, satu, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya sebuah kebersihan. Kemudian program bersih desa dengan menitik beratkan kepada warga masyarakat lebih mendaya gunakan peran badan usaha milik desa dalam penanganan sampah. Demikian mungkin kalau kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian visi dari calon kepala desa Agus Rana. Selanjutnya dari calon kepala desa Bapak Kristowi, kepadanya di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit visi misi akan saya sampaikan sampai jelas. Yang pertama, bahwa Pilkades merupakan sarana terbaik yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mencari pimpinan yang secara terbuka. Semua masyarakat punya partisipasi untuk menentukannya, sehingga Anda semuanya diberikan hak asasinya untuk memilih dengan jujur, dengan terbuka, ya, memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Atas dasar itu, kami bahwa Puluhan Minal Iman sebagai penggelar kami adalah tugas negara sebagai warga negara terpanggil untuk berpartisipasi pada pemerintah atau negara, dan yang terkecil negara ini, ya, pemerintahannya adalah pemerintahan desa. Undang-undang, hukum, aturan banyak yang tidak terlaksana dengan baik karena sementara pemerintah jauh di pusat. Tapi ketika pemerintah didekatkan dengan adanya dana desa di sini, insya Allah pembangunan bisa merata, infrastruktur tidak ada yang timpang, desa dengan desa yang lain sama-sama terbangun. Demikian juga kesejahteraan, sebagaimana undang-undang pada fakir miskin, orang-orang yang terlantar ada di bidang negara. Maka salah satu tujuan kami, bagaimana tugas negara diemban oleh masyarakat desa dengan memprioritaskan para jomblo maupun fakir miskin yang lain untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara. Negara punya kewajiban, dan yang terdekat adalah desa. Maka pimpinan desa punya kewajiban mensejahterakan masyarakatnya. Ya, oleh karena itu visi kami mencapai itu semuanya adalah menghadirkan pembangunan. Ada 3 tugas pemerintahan desa: menghadirkan pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi warga desanya. Pembangunan yang merata, semua wilayah, semua RT, pembangunan yang berkeadilan, kesejahteraan yang berkeadilan, yang gotong royong, yang partisipatif, melibatkan semua komponen bangsa, dan dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan, kemudian diwujudkan dalam perdes atau peraturan desa. Untuk menjalankan misi-misi tersebut pada bidang visi pembangunan, maka pembangunan infrastruktur, yaitu jalan-jalan maupun infrastruktur lainnya, maka pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan padat karya. Pembelian bahan bangunan harus di wilayah toko-toko di Banjaranyar, jangan sampai membeli di luar Banjaranyar. Demikian juga para pekerjanya, tukang-tukangnya, ya, jangan sampai orang luar Banjaranyar sesuai dengan instruksi Presiden dan para pejabat-pejabat kementerian desa tertinggal maupun yang lainnya, potensi di
diberdayakan materialnya, tenaganya, sehingga akan terjamin suatu perekonomian yang bagus, perekonomian yang rata, perekonomian yang maju, sehingga perekonomian akan menuju kepada kesejahteraan. Untuk bidang fisik, maka saya mempunyai visi pelayanan terhadap publik masyarakat harus dipermudah. Yang belum punya KTP, dibuatkan KTP. Kesulitannya apa? Kami bantu. Yang tidak punya KTP elektronik harus ke kecamatan dan lain sebagainya, digratiskan. Pemerintah desa akan menanggungnya. Demikian juga para fakir miskin yang tidak tercover BPJS dan lain sebagainya akan kami usahakan ya untuk mendapatkannya, karena itulah hak setiap warga negara yang miskin. BPJS adalah wajib bagi semua masyarakat untuk memilikinya. Bagi yang tidak punya, iuran yang membayar negara. Kemudian untuk non-fisik kami akan mendukung masjid, MBA, kemudian jamiah sesuai dengan proporsi masing-masing. Kemudian bidang pemberdayaan ada Karang Taruna, ada TP Ansor, ada juga komunitas-komunitas kultural dan lain sebagainya. Monggo apa yang diaspirasikan, diusulkan, kami nantinya akan memberikan dukungan support secara proporsional kepada mereka. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Yang pertama untuk kesejahteraan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kesejahteraan senantiasa berhubungan dengan keuangan. Untuk yang pertama kali untuk aset desa yaitu stok desa minimal 60% akan disamping untuk kesejahteraan masyarakat Banjarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari calon kepala desa Bapak Soekarno, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sampaikan paparan sekilas tentang visi dan misi. Saya sebagai calon kepala desa Banjarangan adalah sebagai berikut. Visi saya mewujudkan masyarakat desa Banjaranyar yang tentram, maju dan makmur. Sedangkan misi saya adalah melanjutkan program yang sudah ditentukan oleh kepala desa yang sekarang masih duduk. Dua, memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. Tiga, menciptakan masyarakat yang aman. Masyarakat Sumatera ingin aman, tertib, guyup, rukun dalam kehidupan. Melaksanakan pemerintahan yang transparan. Insya Allah saya kalau jadi lurah di Banjarnegara akan transparan. Yang kelima, memberikan pelayanan kepada masyarakat Banjarnegara semuanya yang cepat, tepat, dan benar. Untuk itu saya mohon doa untuk bisa diberi kesempatan memimpin jalannya pemerintahan desa Banjaranyar. Insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab.
singkat tentang visi dan misi saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf, jangan lupa hari pencoblosan. Mohon dukungannya dan datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos tanda gambar Bapak Soekarno. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari calon kepala desa Bapak Haji Abdul Qadir, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi. Visi dan misi Merakum visi dan misi masyarakat adil dan makmur, mensejahterakan yang akhlaku karimah jadene, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi aja jarene, harus ditulis ini, dilakoni. ini Bapak. Itu mau. Wong jawabannya kan nggih, ora nggih, ora nggih. Ya nggih kok. Angger muni boten, ya aneh, nggih mau boten. Bingung. Terus visinya dan misinya kemudian yang nomor 1, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Mudah-mudahan terlaksana. Sing akhlakul karimah. Nggih napa, Bu? Nggih. Musenane kok ibu sing ayu-ayu. Ora nanta kayu enggak yang baik. Kedua, kita bacakan lagi, meningkatkan kualitas pelayanan desa. 4, meningkatkan produktivitas pertanian sebagai sumber daya alam. 5, mengembangkan potensi dan partisipasi pemuda di bidang olahraga. Jadi turun, saya buat bumi. Ini Bu, saya buat bumi. Sewu. Dan nomor 6, pemberdayaan perempuan. Hidayah nakabeh. Ben semangat. Masyarakat Badaraya. Semangat. Semangat. 7, pemberdayaan pendidikan PAUD dan TPQ. TPQ, Bu, ngertos TPQ. Nggih, pengen ya tak delokna tapi sedih bagus. Bongkok. Nomor 8, mensejahteraan ustadzah, muadzin dan takmir masjid, musola, RT RW dan perangkat desa lainnya, tapi duduk desa lain, desa Badaranya, Bu. Dan ini mawon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa
Terima kasih kepada calon kepala desa Bapak Haji Abdul Qadir. Untuk selanjutnya calon kepala desa yang terakhir yaitu dari Bapak Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sing papat wis maju, wis dadi ustaz kabeh. Nyaini Ustaz Firman kabeh. Ana sing tegas, ana sing lucu, kepek-kepek. Oke, tenang ya Ustaz Firman, orang bakal tersayangi. Misi kami adalah menuju Banjaranyar terbaik. Menuju Banjaranyar terbaik. Siapa yang tidak ingin menjadi yang terbaik? Termasuk saya ingin menjadi calon terbaik. Warga desa Banjaranyar ingin menjadi yang terbaik dibandingkan dengan masyarakat desa yang lainnya. Begitu juga sebagai penyelenggara pemerintahan desa, saya yakin semua yang menjadi penyelenggara desa Banjaranyar ingin menjadi yang terbaik di antara penyelenggara desa dari desa-desa yang lain. Kabupaten kita kemarin dari Ibu Umi juga memberikan sambutan ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan perangkat elektronik yang maksimal untuk semua desa. Ini berarti semua warga masyarakat itu menginginkan cita-cita yang sama, yakni menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga Banjaranyar bisa mewujudkan itu, menjadi warga masyarakat terbaik, menjadi desa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Menuju Banjaranyar terbaik, apa itu yang terbaik? Terbaik ternya itu adalah tertib dan terbuka. Tertib, baik itu tertib administrasinya maupun tertib lingkungannya, tertib masyarakatnya, tertib perangkat desanya yang ada di balai desa maupun pada saat ada di rumah. Itu semuanya harus tertib. Kalau kita semuanya tertib, masyarakatnya tertib, administrasi pemerintahannya juga tertib, mulai dari tingkat RT sampai dengan di balai desa, insya Allah kita akan menjadi yang terbaik di antara desa-desa yang lain. Amin. Kalau administrasi kita sudah ditata dengan tertib, maka semua itu akan bisa kita ikuti bersama dan kita akan mengetahui secara bersama apa yang dilakukan desa. Baik itu yang pertama tertib, juga ternya adalah terbuka. Terbuka di antara kita semuanya. Sebagai calon kepala desa juga kita biasa menyapa dan terbuka masing-masing. Pada saat menjadi penyelenggara desa juga kita insya Allah terbuka dengan masyarakat. Masyarakat kalau penyelenggara desa bisa terbuka, masyarakat pun insya Allah akan terbuka, akan berkeluh kesah secara terbuka kepada penyelenggara desa. Itu yang pertama, tertib dan terbuka. Kemudian yang kedua, jadi terbaik ternya adalah tertib dan terbuka. Yang kedua, B-nya adalah bersih. Bersih berarti pemimpin, si calon pemimpin juga berawal harus bersih, tidak dan sebagainya, apalagi jotos-jotosan. Ini calon-calon dari awal juga harus bersih, berjalan juga harus bersih sampai dengan hari H. Maka sebagai calon kepala desa, kalau sudah berawal bersih, insya Allah pada saat duduk di balai desa juga akan menjadi pemimpin yang bersih. Pada saat menjadi pemimpin bersih, insya Allah stafnya juga akan mengikuti menjadi staf yang bersih. Kalau sudah stafnya menjadi bersih, balai desa sudah menjadi para penyelenggara desa yang bersih, insya Allah masyarakat pun akan mengikuti menjadi masyarakat yang bersih.
Kemudian yang ketiga adalah A, itu aman. Aman, desa kita semua ingin menjadi desa yang aman. Menjadi desa yang aman baik di tingkat keluarga, di tingkat RT, di tingkat RW ataupun dalam sekup kelurahan desa Banjaranyar. Ini semuanya kita idam-idamkan menjadi masyarakat dan desa yang aman. Kemudian yang keempat, I adalah indah. Apa itu indah? Kalau di antara keempat yang awal itu sudah terwujud, tertib, terbuka, bersih dan aman, insya Allah akan kita rasakan keindahan bersama. Keindahan bersama seluruh masyarakat dan penyelenggara desa Banjaranyar. Ini akan dilihat oleh orang lain pun akan menjadi suasana yang indah. Suasana yang indah baik di balai desa maupun di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah itu semua akan terwujud kalau kita semua ingin bersama-sama. Maka yang kelima adalah terbaik K. K itu adalah kebersamaan. Semua yang tercantum di atas, tertib, terbuka, bersih, aman, dan indah, itu akan bisa terwujud dengan adanya kebersamaan. Kebersamaan antara pimpinan dan perangkatnya, kebersamaan antara penyelenggara desa yang ada di balai desa dengan penyelenggara desa yang ada di RT dan RW, kebersamaan antara penyelenggara desa dengan masyarakat semuanya, baik itu dari komunitas para ulama dan ustadz, komunitas para pedagang, kebersamaan dengan komunitas para pekerja proyek, kebersamaan antara penyelenggara desa dengan para tukang ojek, para pemuda, para ibu-ibu, para bapak, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya bisa terlaksana dengan kebersamaan yang harus kita wujudkan, sehingga tertib, terbuka, bersih, aman, dan indah itu akan terwujud dalam wujud yang nyata di desa Banjaranyar ini, sehingga dinilai oleh orang lain, oleh desa lain, dinilai oleh kecamatan, dinilai oleh kabupaten adalah desa yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.